Pada video kali ini kita akan belajar mengaplikasikan atau memanfaatkan Google Jamboard dalam pembelajaran, terutama dalam kolaborasi dengan peserta didik kita. Google Jamboard sendiri adalah sebuah aplikasi papan digital dari Google yang memungkinkan kita memanfaatkannya dalam pembelajaran. Nah, seperti apa pemanfaatannya dalam pembelajaran, terutama dalam proses kolaborasi dengan peserta didik kita? Berikut video cara memanfaatkan Google Jamboard dalam pembelajaran. Baik, kita akan menuju Google Workspace, kemudian kita akan pilih Jamboard. Nah, di sini karena masih kosong, kita akan membuat Jamboard baru kita dengan cara mengklik tanda panah atau jam baru yang ada pada pojok kanan bawah. Dan sekarang kita sudah berada pada beranda Jamboard itu sendiri. Oke, di sini semuanya masih kosong. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya dalam kolaborasi dengan peserta didik kita? Jadi di sini idenya nanti adalah kita akan membuat soal atau penugasan kepada siswa kita, dan nanti siswa kita secara kolaboratif dapat menjawab menggunakan perangkat atau device mereka masing-masing dengan memilih atau menempelkan sticky note. Namun sebelumnya di sini akan saya jelaskan beberapa fitur yang ada pada Google Jamboard sendiri. Kita lihat pada tab sebelah kiri, di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada pena. Pena ini tentunya fungsinya adalah menulis. Ya, tapi ini tentunya untuk memudahkan kita perlu pen digital atau biasanya kita menggunakan pen tab agar lebih mudah. Oke, ini kita tidak akan memanfaatkan nanti. Kemudian di sini ada penghapus, tentunya fungsinya adalah menghapus. Kemudian di sini ada pointer atau pilih, ini nanti kita gunakan untuk menggeser posisi-posisi objek yang ada pada papan ini. Nah, kemudian di sini ada sticky note. Nah, sticky note inilah yang nantinya akan kita gunakan atau siswa gunakan untuk menulis jawaban mereka. Di sini dapat mereka ganti-ganti tulisan warna. Misal di sini akan kita tulis acak, kemudian simpan, kemudian untuk keluar kita pilih batal, maka inilah jawaban siswanya nantinya. Oke, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini ada objek atau shape. Di sini ada lingkaran. Kalau kita klik tanda panah ini, maka di sini ada banyak pilihan bentuk-bentuk bangun yang nanti bisa kita manfaatkan. Misalnya lingkaran seperti itu, ya, bisa kita hapus. Oke, kemudian ada teks. Ya, tentunya kotak teks ini ya untuk kita menambahkan tulisan. Oke, dan seterusnya. Ini saya akan hapus nanti penggunaannya seperti apa dan saya jelaskan. Kemudian ada pointer. Nah, pointer ini ya tentunya untuk menunjukkan atau kita gunakan untuk menjelaskan kepada peserta didik kita. Nah, ini dia akan terhapus sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang seperti apa penggunaan Google Jamboard ini dalam pembelajaran? Seperti yang sudah saya jelaskan, idenya adalah kita akan membuat soal pada Jamboard ini, pada papan ini, kemudian siswa akan menempelkan jawaban mereka secara kolaboratif menggunakan sticky note yang ada ini. Langkah pertama adalah kita lihat di sini Google Jamboard kita masih dalam nama default. Ini bisa kita ganti namanya terlebih dahulu. Saya akan menamakan Google Jamboard saya sebagai tugas diskusi kelas 5 SD. Oke. Baik. Pertama saya akan buat di sini laman Google Jamboard kita atau papan Jamboard kita. Di sini masih kosongan. Saya akan buat supaya menarik. Di sini ada tab. Di sini tetapkan latar belakang. Saya akan ubah latar belakangnya atau backgroundnya. Di sini ada banyak pilihan yang dapat kita pilih. Oke, silakan dipilih sesuai keinginan. Saya akan coba pilih yang bentuk kotak-kotak dengan warna abu ini. Kemudian saya akan
tambahkan shape sebagai tempat muncul dari tugas atau media kolaborasi ini dengan kotak. Saya akan berikan kotak dulu. Warna kotak ini dapat kita atur, bisa berwarna biru, kuning, dan sebagainya. Kemudian warna batasnya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya saya akan berikan soal. Saya akan berikan soal pada kotak yang sudah saya buat dengan menggunakan tab kotak teks. Saya klik, kemudian saya klik pada kotaknya, kemudian saya perlebar. Saya akan ketikkan soalnya, misalnya adalah jelaskan mengapa di daerah kita dapat terjadi banjir. Oke, ini saya akan sesuaikan, atur, saya perlebar. Kemudian untuk rata kiri kanannya dapat kita sesuaikan, saya ambil rata tengah. Kemudian kotak ini saya sedikit perkecil. Nah, kemudian perintah di bawahnya dapat kita sesuaikan seperti apa nanti siswa mengerjakan. Maka saya akan tambahkan teks lagi di bawah ini. Saya akan tuliskan jawaban kalian menggunakan sticky note yang tersedia. Baik, kemudian saya atur posisi dan tata letaknya. Kemudian warnanya saya tetapkan hitam seperti ini. Baik, selanjutnya siswa akan nanti menjawab soal dari yang kita berikan ini. Misalnya siswa milih akan menjawab soal ini, maka mereka akan menekan sticky note ini, kemudian menulis nama mereka, misalnya Andi. Jawabannya adalah karena banyak penebangan pohon liar. Kemudian ini warnanya bisa diganti oleh siswa sesuai keinginan, kemudian disimpan, kemudian untuk luarnya kita pilih kotak. Nah, nanti akan muncul jawaban siswa yang pertama atas nama Andi. Nah, bagaimana cara kita untuk men-share papan Jamboard ini untuk bisa bersama-sama dikerjakan oleh siswa? Caranya adalah kita menuju tombol bagikan di sebelah kanan atas, kita klik, kemudian kita pilih akses umumnya, kita ganti dengan siapa saja yang memiliki link, dan terakhir melihat ini kita ganti dengan editor. Nah, kalau sudah, tinggal kita salin link. Selesai. Nah, link yang sudah kita salin dapat kita copy paste, atau sudah kita copy tadi tinggal kita paste kepada grup kelas atau ke grup siswa yang kita ambil. Oke, misal saya akan share ke grup kelas. Misal grup kelasnya ini saya akan paste, saya akan share. Nah, ketika siswa kita akan mengklik Google Jamboard ini, maka mereka akan diarahkan kepada laman Jamboard yang sudah kita sediakan tadi. Oke, sebagai contoh, saya akan tekan link yang sudah dibagikan ini di device kedua. Yang ini adalah device utama tempat kita membuat Jamboard awalnya. Sekarang kita akan klik di device kita yang lain, bisa HP atau bisa laptop yang lainnya. Maka dengan sendirinya akan nanti diarahkan kepada papan Jamboard yang sudah kita buat. Nah, ini dia adalah papan Jamboard. Sekarang siswa yang kedua akan mencoba menjawab menggunakan papan Jamboard yang kedua ini. Misalnya siswa pada device kedua ini akan menjawab, misal nama siswanya adalah Budi. Jawaban dari Budi, karena kita membuang sampah sembarangan. Kemudian simpan, kemudian ketik batal, maka jawaban dari itu akan muncul pada device utama dari guru yang membuat Jamboard ini. Maka ini tinggal bisa diarahkan, bisa sesuaikan besarnya, kita sesuaikan posisinya dimanapun sesuai dengan keinginan kita. Misal pada device ketiga tadi ada link yang sudah kita copy paste, maka di sini juga akan diarahkan menuju Jamboard
yang sudah didesain oleh misalnya adalah device ketiga. Mereka juga akan menjawab. Misal yang menjawab ini adalah Rino. Misal dia menginginkan menggunakan warna pink. Oke, jawaban dari Rino misalnya adalah karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Ini disimpan, kemudian keluar kita bisa klik button. Maka jawaban Rino sudah muncul pada Jamboard kolaborasi. Kita lihat di jawaban Rino. Bisa kita perbesar, bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, pada bagian ini terlihat ada beberapa profil yang sudah masuk, yang menandakan bahwa di sini di papan kolaborasi Jamboard ini sudah ada beberapa siswa yang masuk dan mengerjakan soal. Begitu seterusnya. Baik, setelah selesai, misalnya ini sudah selesai, maka hasil dari papan Jamboard ini dapat kita simpan sebagai bahan bukti fisik dari penugasan kita kepada siswa. Papan Jamboard ini akan tersimpan secara otomatis, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa yang sudah kita kerjakan hanya ketinggalan. Selanjutnya ini bisa kita unduh, bisa sebagai PDF, bisa sebagai gambar yang nanti bisa kita print out sebagai bahan bukti fisik pekerjaan tugas dari siswa. Misal saya akan unduh sebagai PDF. Kita tunggu proses unduhnya. Baik, kita buka sebelumnya. Ya, inilah hasil Jamboard atau diskusi kolaborasi kita bersama siswa menggunakan papan Jamboard. Demikian video cara memanfaatkan Google Jamboard sebagai bahan kolaborasi dalam pembelajaran bersama siswa.